Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video channel aku. Nah, berhubung ini adalah video pertama aku, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe biar akunya tambah semangat bikin video. Nah, untuk video kali ini aku akan menjelaskan apa sih pendidikan anak usia dini itu. Baik, langsung saja ya. Anak usia dini ada yang tahu? Nah, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia ini dibagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir, sampai dengan usia 28 hari. Usia 1-24 bulan dan usia 2-6 tahun. Dari segi pendidikan, usia dini ini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak, sehingga si kecil harus diberi rangsangan atau stimulus yang tepat. Oleh karena itu, orang tua wajib memahami karakteristik anak usia dini demi memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, karakteristik anak usia dini itu berbeda-beda. Ada yang mudah diatur, ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, ada pula yang sering menolak rutinitas dan sering menangis. Meski karakter anak tidak bisa digeneralisir, terdapat beberapa hal standar yang menjadi karakteristik anak usia dini, yaitu antara lain dilihat dari perkembangan anak secara keseluruhan, mulai dari fisik hingga kemampuan berkomunikasi. Yang pertama itu usia 0-1 tahun, di mana pada usia ini anak akan memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, kemampuan panca indera berupa melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulut. Selanjutnya, bentuk komunikasinya masih sebatas nonverbal maupun verbal terbatas, seperti babbling atau mengumamkan kata-kata sederhana, misalnya mama, papa, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu usia 2-3 tahun, di mana pada usia ini anak sangat aktif dan senang mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi inilah yang menjadi kunci proses belajar yang sangat efektif. Selanjutnya, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. Anak juga semakin memantapkan kemampuan berkomunikasinya dengan memahami pembicaraan orang lain hingga mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Selanjutnya yaitu usia 4-6 tahun, di mana pada usia ini anak sangat aktif bergerak dan senang terlibat dalam berbagai kegiatan, sehingga dapat membantu mengembangkan otot-ototnya. Selanjutnya, perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Perkembangan kognitif atau daya pikir anak sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keinginan anak terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian PAUD. Apa sih pengertian dari PAUD itu? Nah, PAUD itu kepanjangan dari pendidikan anak usia dini, di mana PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia taman kanak-kanak berada pada fase perkembangan individu sekitar 4-6 tahun. Pada masa ini, anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya, dapat mengatur dirinya dalam beberapa kebiasaan dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya. Taman kanak-kanak merupakan sebuah jenjang pendidikan yang berada pada pendidikan anak usia dini. Pada jalur formal, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak berusia 4-6 tahun. Pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Pada pendidikan di PAUD, pengelompokan jenjang didasarkan pada usia. Untuk anak berusia 4-5 tahun berada pada kelompok A, dan untuk anak usia 5-6 tahun berada pada kelompok B. Pendidikan TK merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, seni, sosial, emosional, nilai dan moral agama serta bahasa. Masa PK merupakan masa di mana seorang anak dalam mengembangkan potensi anak termasuk bakat dalam bidang seni. Mengamati hasil dalam penelitian, maka peneliti bahwa pada perkembangan bakat dan kemampuan dasar anak pada masa tersebut berkembang sesuai dengan usia serta kemampuan yang dimiliki. Perkembangan tersebut sangat berhubungan dengan pembelajaran sosial dalam lingkungan, baik secara bahasa maupun tingkah laku. Nah, selanjutnya karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini itu berbeda-beda. Nah, langsung saja yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Dan yang keenam, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Yang terakhir, sebagai makhluk sosial. Nah, apakah pendidikan anak usia dini itu penting? Ya, memang penting. Karena pendidikan yang diberikan untuk anak berusia dini ini tidak hanya mengenakan pada anak aktivitas fisik dan berkenalan dengan teman sebaya, tetapi juga beberapa manfaat lain, yaitu pada masa ini anak yang sangat penting dan perlu untuk dioptimalkan. Masa ini merupakan masa di mana anak mampu mengembangkan kecerdasannya sampai 80%, serta sisanya akan dilanjutkan pada masa selanjutnya. Selain itu, identitas diri anak juga terbentuk saat usia dini, sehingga stimulasi atau rangsangan yang baik akan memberikan dasar atau pondasi yang baik untuk anak. Realita yang terjadi adalah masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pemberian stimulasi yang tepat pada masa anak usia dini. Ketidaktahuan ini menyebabkan masih banyak orang tua yang urung untuk menyekolahkan anak-anak mereka di berbagai lembaga PAUD, baik lembaga kelompok bermain, taman kanak-kanak, TPA atau sejenisnya. Nah, ada pun alasan lainnya, yaitu mengapa pentingnya PAUD untuk perkembangan anak. Yang pertama, kegiatan-kegiatan di PAUD menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lain. PAUD menyiapkan anak-anak untuk siap memasuki jenjang pendidikan. Selanjutnya, anak-anak perlu beradaptasi dengan hal-hal baru, khususnya dunia pendidikan. Anak tidak bisa langsung beradaptasi dengan baik saat masuk sekolah dasar. Ketika anak disekolahkan di berbagai lembaga PAUD, anak akan mudah beradaptasi dan tidak akan mengalami shock ketika memasuki sekolah dasar, yaitu jenjang selanjutnya. Mengoptimalkan masa PK anak. Masa anak merupakan golden age atau masa emas. Anak-anak mengalami perkembangan kecerdasan yang luar biasa, sehingga anak-anak menjadi begitu peka. Anak-anak sangat mudah menerima rangsang apapun yang diberikan lingkungan untuk dirinya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang tua memberikan rangsangan-rangsangan yang dapat mengoptimalkan kecerdasan yang dimilikinya. Selain mendidik dan memberikan berbagai rangsangan yang baik di rumah, orang tua juga harus mendukungnya dengan menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga PAUD agar hasilnya lebih maksimal, sehingga anak-anak dapat berkembang secara optimal dengan pemberian rangsangan-rangsangan yang baik melalui pendidikan yang baik saat masa PK-nya berlangsung. Selanjutnya, masih menurut beliau, yang keempat adalah mengetahui tentang deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi tumbuh kembang anak usia dini merupakan hal mendasar yang harus orang tua tahu. Dengan menyekolahkan anak di lembaga PAUD, anak akan semakin terarah dengan adanya guru-guru yang sudah mengetahui hal-hal apa saja yang harus diberikan pada saat anak-anak bersekolah di lembaga PAUD. Guru akan mencari tahu potensi apa saja yang dimiliki oleh anak tersebut. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini.
Tujuan pendidikan secara umum adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan anak usia dini yaitu satu, membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Yang kedua, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik sekolah. Yang ketiga, intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi, yaitu dimensi perkembangan anak seperti bahasa, intelektual, emosi, motorik, minat dan bakat. Dan yang keempat, pertumbuhan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki seorang anak. Fungsi adaptasi, fungsi sosialisasi, fungsi perkembangan, fungsi bermain dan fungsi ekonomik, yaitu yang pertama, fungsi adaptasi. Maksudnya berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Maksudnya apa? Yaitu berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Maksudnya berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya. Yang keempat, fungsi bermain. Maksudnya berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain. Karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir, fungsi ekonomik. Maksudnya pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. Terlebih bagi investasi yang dilakukan berada pada masa keemasan atau the golden age yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Pendidikan TK merupakan salah satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Adapun komponen pendidikan anak usia dini, yang pertama namanya peserta didik, di mana sasaran layanan pendidikan anak usia dini adalah yang berada pada rentang 0 sampai 6 tahun. Pengelompokan anak berdasarkan pada usia yaitu 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, dan 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendidik. Kompetensi pendidik pada PAUD memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya sarjana S1 di bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi, dan memiliki sertifikat profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapat pelatihan PAUD. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi, konten, dan proses belajar. Materi belajar anak usia dini dibagi menjadi 2 kelompok usia, yaitu yang pertama materi usia lahir sampai 3 tahun, meliputi pengenalan diri sendiri, perkembangan konsep diri, pengenalan perasaan, perkembangan emosi, pengenalan tentang orang lain, perkembangan sosial, pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik, pengembangan komunikasi, perkembangan bahasa, dan keterampilan berpikir atau perkembangan fisik. Yang kedua, materi usia anak 3 sampai 6 tahun yang meliputi keaksaraan, konsep matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni, teknologi, dan keterampilan. Penyelenggaraan PAUD yaitu ada yang pertama landasan yuridis. Berdasarkan pada amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan anak usia dini. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Bangsa Indonesia juga sangat menghargai perbedaan dan mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya berbeda tetapi satu. Dari semboyan tersebut, bangsa Indonesia juga sangat menjunjung tinggi hak-hak individu sebagai makhluk Tuhan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun. Anak sebagai makhluk individu yang sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan pendidikan yang diberikan dan diharapkan anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang diharapkan. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasilais menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut, maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan, pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung. Selanjutnya, landasan keilmuan pendidikan anak usia dini. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, kesehatan dan gizi, serta ilmu tentang perkembangan otak manusia. Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya, memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu, dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Nah, untuk materi pembahasan terakhir yaitu mengenai pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu tokoh Johann Hendrik Pestalozzi, yaitu seorang ahli pendidikan Switzerland pada tahun 1747 sampai 1847. Pestalozzi mendirikan sebuah sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof. Di Neuhof, Pestalozzi mengembangkan ide tentang keterpaduan antara kehidupan rumah tangga, pendidikan pertanian, dan kejuruan. Pendidikan yang diberikan pada anak didiknya antara lain, pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak, anak berkembang secara fisik, mental, moral melalui pengalaman. Dan dilahir disiplin diperlukan, tapi harus bersifat membangun, bukan membangun teori audiovisual atau AVM. Teori ini mengandung intisari bahwa AVM dapat mengembangkan potensi lain seperti daya imajinasi, kreativitas, bakat, dan minat dari seorang anak karena melalui pengembangan. Nah, maksud dari auditori itu anak dapat mengoptimalkan pendengarannya. Yang visual, anak dapat menggunakan penglihatan dengan baik. Sedangkan memori, anak dapat menggunakan dan melatih ingatan dengan baik. Menurut Bartolozzi, anak adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai makhluk individu, tapi juga harus dipandang sebagai makhluk sosial, karena anak setidaknya sudah mulai belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menurut tokoh Jean Lyotard, tujuan pendidikan yang diterapkan oleh Lyotard adalah menghasilkan manusia atau anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas,
dan terdidik otaknya, tetapi juga cerdas dalam berperilaku. Tujuan pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pendidikan selanjutnya, di mana peran utama dipegang oleh seorang ibu. Bagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang, sistem pendidikan bahwa ruang lingkup lembaga PAUD terbagi dalam 3 jalur, yakni formal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan pada taman kanak-kanak, yaitu dengan rentang anak usia 4-6 tahun. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini jalur non-formal diselenggarakan pada kelompok bermain atau KB dengan usia anak 2-4 tahun. Selanjutnya, pada jalur pendidikan informal diselenggarakan pada taman penitipan anak atau TPA dengan usia mulai 3 bulan hingga 2 bulan, atau bentuk lain yang sederajat, satuan PAUD sejenis atau SPS dengan rentang 4-6 tahun. Lingkungan pendidikan terbagi dalam 3 jenis, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan tidak terlalu didapat dari pendidikan formal saja atau di lingkungan sekolah, tetapi pendidikan non-formal seperti pendidikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat seharusnya juga mendukung. Misalnya, anak diajarkan tentang bagaimana etika ketika berbicara dengan orang tua, sedangkan untuk pendidikan di lingkungan masyarakat, anak diajarkan dalam bersosialisasi untuk pendidikan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar hingga menciptakan toleransi yang tinggi. Jalur pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja, terencana, terarah, dan sistematis melalui suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah. Sedangkan pendidikan non-formal ini dilakukan tidak secara sistematis dan berada di luar sekolah. Ciri dari pendidikan formal itu sendiri adalah selama proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas yang disengaja yang dibuat oleh lembaga pendidikan formal tersebut. Guru merupakan orang yang telah dipilih dan ditetapkan resmi oleh sebuah lembaga, memiliki sistem administrasi serta manajemen yang jelas. Usia yang dibatasi, memiliki kurikulum formal yang terbit dari pemerintah. Adanya perangkat pembelajaran seperti program perencanaan pembelajaran, media, serta evaluasi pembelajaran. Batasan lamanya pendidikan, peserta yang sudah lulus akan mendapatkan ijazah dan lulusan dalam meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lembaga-lembaga pendidikan pada jalur non-formal untuk anak usia dini antara lain seperti taman kanak-kanak, TK, atau RA merupakan bentuk pendidikan untuk anak usia dini. Pendidikan TK dan RA adalah merupakan bentuk pendidikan untuk anak usia dini. Pendidikan di TK dan RA diberikan oleh anak usia dini, yaitu anak yang berusia 4-6 tahun yang terbagi dari 2 kelompok, yaitu kelompok A bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan B bagi anak 5-6 tahun. Dan dalam pelaksanaan pendidikan di taman kanak-kanak minimal 5 hari dalam setiap minggu dengan waktu layanan 2,5 jam atau per hari. Masing-masing layanan pada satuan pendidikan anak usia dini berpedoman pada kalender pendidikan akademik pada masing-masing daerah. Pendidikan pada jalur non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang digunakan untuk menambah, mengganti, dan pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan jalur non-formal ini meliputi pendidikan anak usia dini, kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan bagi peserta didik. Satuan dalam pendidikan formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar, dan majelis taklim, serta satuan yang sejenisnya. Lembaga kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, serta sikap dalam untuk pengembangan diri, profesi,
serta bekerja mandiri. Dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, pendidikan pada jenjang non formal akan menghasilkan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal, karena dengan proses penilaian dan penyetaraan oleh lembaga yang dituju pemerintah daerah yang mengacu standar nasional pendidikan Indonesia. Pendidikan non-formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pendidikan ini berlangsung di dalam lingkungan masyarakat. Fasilitator yang diperlukan adalah guru. Tidak adanya pembatas usia, materi dalam pembelajaran praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Pembelajarannya padat, materi dan waktu pembelajaran berlangsung singkat. Manajemen terpadu dan terarah. Tujuan dari pembelajaran adalah membekali peserta dengan keterampilan khusus dalam persiapan diri di dunia kerja. Salah satu bentuk pendidikan non-formal pada anak usia dini adalah kelompok bermain, karena dalam pembelajaran mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Prinsip yang diterapkan oleh kelompok bermain yaitu meliputi berorientasi pada kebutuhan anak, di mana setiap anak mempunyai kebutuhan yang sama, misalnya kebutuhan fisik, dihargai, rasa aman, diperlukan dengan baik serta tidak didiskriminasi, diajak bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Lingkungan sangat membantu anak dalam kegiatan pembelajaran. Ketika lingkungan tidak sehat, membuat anak merasa cemas, takut, dan tidak dihargai, maka anak tidak bisa belajar dengan baik. Yaitu selanjutnya, sesuai dengan perkembangan anak, yaitu pendidik harus dapat mengetahui dan memahami tahap perkembangan anak untuk menyusun kegiatan atau program sesuai dengan tahapan perkembangannya. Hal tersebut karena tahapan perkembangan setiap anak berbeda. Pada umumnya, anak bisa tengkurap pada usia 4 bulan, duduk di usia 6 bulan, berdiri di usia 10 bulan, dan dalam usia 1 tahun anak sudah bisa berjalan. Tahapan perkembangan ini untuk mendukung pencapaian lebih tinggi dalam tahap perkembangan anak. Selanjutnya, sesuai dengan keunikan setiap individu, yaitu gaya belajar masing-masing anak berbeda. Terdapat anak yang mudah dalam belajar dengan mendengarkan, melihat, dan bergerak. Anak memiliki minat yang berbeda-beda terhadap alat atau bahan yang dipelajari dan digunakan. Juga memiliki temperamen yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara merespon lingkungan, serta kebiasaan yang berbeda. Pendidik seharusnya melihat perbedaan tersebut, serta pendidik harus menggunakan cara yang beragam untuk mendukung pengalaman anak. Selanjutnya, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, yaitu pembelajaran dengan cara yang menyenangkan untuk anak. Anak bermain mengenai konsep-konsep matematika, sains, seni, dan kreativitas, bahasa, sosial, dan lain-lain. Saat bermain tersebut, anak memperoleh pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek atau nilai-nilai normal. Fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Hal tersebut akan membentuk kebiasaan baik anak seperti disiplin, sopan santun, dan lainnya dengan cara yang menyenangkan. Dan selanjutnya, anak belajar dari yang konkret ke abstrak. Maksudnya, di mana anak mulai belajar dari hal-hal yang paling konkret dan mampu dirasakan oleh indera seperti melihat, meraba, dan mendengar. Kemudian anak belajar dari konsep yang sangat sederhana sampai hal rumit. Anak mulai kemampuan berbahasa dengan bahasa tubuh, kemudian berkembang bahasa lisan, supaya anak mampu memahami dan menafsirkan lingkungan yang terkait dengan dirinya sendiri hingga lingkungan yang lebih luas. Dan yang selanjutnya, anak sebagai pembelajaran aktif, yaitu dalam proses pembelajaran anak berperan sebagai subjek dan pendidikan sebagai fasilitator. Anak memiliki rasa ingin tahu dan ide yang sangat tinggi, serta tidak bisa diam dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, pendidik harus menyediakan fasilitas untuk memberikan kesempatan bagi anak memainkan berbagai alat dengan berbagai cara, kemudian memberikan waktu kepada anak mengenal lingkungannya. Selain itu, pendidikan harus memahami serta didik tidak memaksakan anak untuk menduduk diam dan dalam waktu yang lama.
Selanjutnya, anak belajar melalui interaksi sosial, yaitu pembelajaran yang dilakukan anak secara langsung mengamati, meniru, dan melakukan suatu hal yang ada di lingkungannya. Dengan melakukan hal tersebut, anak belajar bagaimana bersikap, berkomunikasi, berempati, dan menghargai keterampilan lainnya. Lingkungan di sekitar anak seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya sebagai model yang akan ditiru anak dalam tutur kata, bersikap, merespon anak dan orang lain supaya kemampuan anak mampu berkembang. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Terdapat dua jenis lingkungan yang mampu mendukung proses belajar anak, diantaranya lingkungan fisik berupa desain ruangan dan penataan media, sedangkan lingkungan non-fisik seperti keramahan, kepedulian pendidik dalam membantu peserta didiknya. Pendidik sebaiknya memfasilitasi dan mendesain lingkungan semenarik mungkin sehingga mampu menciptakan hubungan yang sangat erat baik dari pendidik dan anak, sehingga anak mampu mendapatkan pengalaman belajar secara seimbang baik di dalam maupun di luar ruangan. Selanjutnya, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif. Setiap anak pasti memiliki potensi kreativitas yang tinggi. Anak dengan kreativitasnya mampu mempunyai pribadi yang kreatif, sehingga mampu memecahkan masalah dalam kehidupan dengan cara-cara yang kreatif. Seperti ketika anak menggunakan berbagai macam bahan untuk bermain, maka anak akan belajar mengenai berbagai sifat dari bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, mengembangkan kecakapan hidup anak, yaitu keterampilan yang perlu dimiliki setiap anak dalam pengembangan karakter, yang mempermudah anak menjadi pribadi mandiri, tekun, bekerja keras, jujur, percaya diri, serta mampu membangun hubungan baik antar sesama. Pembelajaran menurut Land Lecter, yaitu 1. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak, yang kedua melakukan studi wisata, yang ketiga pembahasan hasil pengamatan, yang keempat menceritakan lingkungan yang dialami, dan yang kelima kegiatan ekspresi. Selanjutnya, pengertian anak usia dini menurut William Kilpatrick, bahwa pembelajaran proyek ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu anak memahami berbagai pengetahuan secara logis, konkret, dan aktif. Pembelajaran proyek yang diterapkan oleh Kilpatrick yaitu pembelajaran proyek total, pembelajaran proyek parsial, pembelajaran proyek okasional, dan selanjutnya menurut tokoh Maria Montessori. Pandangan Montessori tentang anak usia dini, yaitu mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Mereka senang sekali belajar, selalu ingin tahu dan mencoba. Mereka memiliki kemampuan yang besar untuk menyerap berbagai pengalaman sejak lahir sampai umur 6 tahun. Mereka belajar melalui gerakan, bereksplorasi, dan belajar melalui alat inderanya. Mereka melewati masa yang mudah dalam belajar, disebut periode sensitif untuk belajar. Mungkin hanya itu video penjelasan mengenai pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.